Yuhu! Hi bro, hi sis, how are you? Welcome back to podcast Next Frontier. Saya lagi hostnya Irakania yang masih jadi host Thanks Frontier lah. Mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Tapi episode kali ini masih ya ini last episode yang nggak pakai video kayaknya ya. Soalnya kan mulai Juni 2024 editing toolsnya uh, di sini di Spotify for podcaster itu tidak akan ada lagi gitu, jadi bisa di download aja audio atau videonya terus nanti atau rekamnya pakai Riverside gitu ya. Dan udah nyobain sih tadi ya sore-sore, tapi kok masih belum pede ya. Hihihi, tadinya mau dijadiin episode yang ini pakai video gitu ya, tapi kok shy cat alias malu-malu kucing masih malu deh karena nongol di video gitu. Jadi ya untuk episode kali ini di bulan Mei, akhir Mei, masih cerita-cerita tentang ini dan itu dan ini, namanya juga Things Printil This and That Thing ya. Jadi saya Iraki masih cerita-cerita macam-macam apa-apa aja yang lagi hits di sosial media dan apa aja sih yang lagi happening gitu di dunia fana, dunia nyata, dunia maya, pokoknya dunia kita bersama lah. Apa sih? Oke, check it out. Balik lagi. Ya, balik lagi ke podcast ya. Tiap akhir bulan cerita-cerita, update aja sih. Ada apa sih di bulan Mei kemarin yang lagi rame banget di sosial media dan ya lagi jadi kesukaannya para wanita ya, ibu-ibu ya. Itu loh, ada apa ya? Saya mau cerita drakor aja deh yang seru-seru ya. Lagi banyak drakor seru ya kayaknya. Kemarin itu ada drakor yang bikin cewek-cewek termehek-mehek alias apa ya, nggak bisa move on gitu ya. Ada namanya drakor Queen of Tears ya. Jadi, nah, yang diperankan oleh Kim Ji Won dan Kim So Yoon ya. Dan itu drakornya sih ceritanya tentang percintaan antara apa ya, antara wanita pengusaha dengan orang yang biasa gitu ya dalam tanda kutip, tapi cowoknya itu sebenarnya sih kalau di kampungnya orang yang paling kaya ya, dan tapi baik hati dan pokoknya itulah ceritanya tentang percintaan yang agak-agak ada sedihnya, tapi untungnya akhirnya tuh berakhir menyenangkan lah ya gitu. Artinya ya kalau lagi nonton drakor tuh sebenarnya kan ada dua kemungkinan ya, ini apa namanya, sad ending atau happy ending gitu ya. Tapi biasanya kalau nonton yang drakor yang sad ending tuh kayak males gitu ya. Tapi kalau terakhirnya bahagia tuh senang aja gitu. Terus apalagi yang lebih disenangi lagi sama orang-orang penggemar drama Korea itu adalah karena dinilai chemistry-nya Kim Ji Won dan Kim So Yoon itu cocok sekali gitu ya. Kayak botol ketemu tutup, pokoknya kayak mereka berdua cocok banget sampai akhirnya kayak dijodoh-jodohin gitu di apa sih kalau istilah anak zaman sekarang tuh di shipping gitu ya, ship cile kapan berlayar gitu-gitulah kalau baca komentar anak-anak netizen yang pencinta drama Korea ya gitu. Jadi si Kim So Yoon yang dulu sempat kondang di My Love from the Star
dan banyaklah ada drama-dramanya It's Okay Not to Be Okay, terus ada apa lagi ya, pokoknya dia menjadi salah satu selebriti atau bintang drakor yang paling kaya gitu ya, karena bayarannya paling mahal konon katanya. Tapi untuk yang Queen of Tears sih katanya dia sih bayarannya, kata dia sih, gila soto banget gue ya ngobrol sama dia. Kalau enggak apa ya, katanya sih nggak sama hal itu, cile, padahal sih nggak sesudah itu dia beli gedung baru ya. Pokoknya akhirnya orang-orang itu pada senang ya, pencinta drakor senang dengan drama itu karena happy ending, dan juga pada nge-ship gitu, pada ngejodoh-jodohin Kim So Hyun dan Kim Ji Won. Tapi yang lebih menggembirakan lagi, ternyata konon katanya mereka jadian beneran guys gitu ya. Jadi ya senang-senang aja sih, nggak apa-apa kalau mau jadian ya, dua-duanya cakep, cantik, ganteng, pokoknya cocok dua-duanya gitu ya. Walaupun kalau saya pribadi sih saya lebih seneng ngeliat si Kim Ji Won itu sama Park Seo Joon ya di fighting apa, di drakor Fight for My Way, kayaknya kayak lebih cocok gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau mau jadian sama yang mana aja, terserah Kim Ji Won ya. Terus Terus ada apa lagi ya? Oh iya, drakor Queen of Tears ini bisa menjadi peringkat pertama di dunia perdrakoran ya, sampai mengalahkan Crash Landing on You, andalan Eke. Saya sih lebih suka Crash Landing on You sih daripada Queen of Tears, tapi ternyata ratingnya itu bisa mengalahkan Crash Landing on You ternyata gitu ya. Weh, hebat, selamat, emang gue kenal ya, pokoknya gue ngefans lah sama drakor itu. Nggak ngefans banget sih, cuman ya seneng aja lah, hiburan yang cukup menyenangkan gitu ya dikala penat. Orang-orang sih nonton itu pada sampai nangis-nangis gitu ya, tapi aku sih enggak ya. Nggak tahu kenapa. Terus ngomong apa lagi ya? Oh ya, terus ada lagi sih yang kemarin sempat happening juga, itu adalah film Indonesia ya. Lagi banyak film Indonesia yang bagus-bagus juga ya, dan ada film Glenn, cuma saya belum sempat nonton tuh film Glenn ya. Aduh, sayang sekali, pengen banget padahal, cuma belum sempat nih. Aduh, moga-moga nanti cepat nongol di stasiun-stasiun lain atau di apa namanya, apps gitu ya. Yang kemarin saya sempat nonton itu adalah The Architecture of Love yang diperankan oleh Nicholas Saputra, dan siapa lagi kalau bukan siapa yang jadi It's My Dream Not Her, siapa Moreno ya, Putri Moreno. Nah itu seru juga sih, di Architecture of Love, sangat menyenangkan nonton itu ya, karena apa ya, karena gambarnya tuh mengingatkan kayak film itu loh, Meg Ryan sama Tom Hanks tuh dulu, kayak You Got Mail, terus kayak Sandra Bullock While You Were Sleeping, terus kayak film apa tuh, yang Tom Hanks itu sama Meg Ryan, apa ya, selain You Got Mail ada satu lagi tuh, lupa di gue. Pokoknya apa sih, pemandangannya tuh indah-indah gitu ya, New York dengan segala keindahannya gitu ya. Jadi seneng, apa sih, matanya dimanjakan oleh pemandangan-pemandangan indah, dan ceritanya juga lumayan seru gitu ya, tentang seorang penulis yang sedang apa ya, menemukan atau mencari jati dirinya lagi gitu kali ya, karena kan baru bercerai, kemudian ketemu lagi sama seorang laki-laki yang misterius yang kerjanya timbul tenggelam gitu, yang bernama River, yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Dan si River ini sih kalau dalam kehidupan nyata sih ya, saya pribadi
males banget ya kalau ketemu cowok kayak gitu ya, walaupun ganteng kayak Nicholas Saputra, tapi kayak nggak jelas gitu loh datang dan pergi. Walau ya memang ada apa sih latar belakangnya sih kenapa dia seperti itu, tapi apa ya, ya gimana sih kayak lu tuh kalau mau mau kalau enggak gitu kan. Tapi kalau nggak kayak gitu nanti nggak jadi cerita ya gitu, jadi makanya diceritakan si Nicholas nih gitu. Tapi di film ini Nicholas Saputra tuh ganteng banget loh. Dan apa ya, kayaknya salah satu yang paling apa ya, salah satu pemain yang disirikan seluruh Indonesia kayaknya, Agla Artalidia ya kayaknya ya, yang berperan jadi istrinya Nicholas Saputra gitu ya, dan sempat beradegan bucin-bucinan gitu sama Nicholas ya, jadi suami istri, jadi ya mesra-mesraan gitu ya kayaknya. Gitu. Mungkin cewek-cewek nontonnya gemes ya, udah nongolnya sedikit tahu-tahu adegannya bermesraan sama Nicholas Saputra gitu ya. Tapi anyway, film ini sih memberikan pelajaran kepada kita bahwa apa ya, ya gitu deh, cinta harus diperjuangkan. Kalau nggak berjuang sama yang namanya cinta ya udah lewat aja gitu ya, akan seperti kereta yang akan lewat saja kalau nggak di gitu, tidak ditangkap peluangnya. Tapi kalau misalnya dari cerita ini ya, saya mungkin nggak bakalan milih ini tokoh River ini deh kayaknya, karena si di cerita ini si Raya yang diperankan oleh Putri Marino itu ditaksir banyak cowok gitu ya, tinggal milih aja sih mau siapa gitu, ada 3 cowok yang naksir kan. Kalau saya sih kayak pilih adiknya River deh, kayaknya lebih lucu gitu ya, lebih apa ya, baik hati gitu, dan kayak lebih apa ya, ya cowok baik-baik lah gitu kan. Tapi mungkin emang cewek-cewek senengnya sama yang menantang-menantang ya kayaknya ya gitu. Terus ada apa lagi ya, oh ya sempet beredar meme-nya ya, salah satu adegan dari kayak dulu kan AADC sempat nih kalau Saputra ada yang meme yang kamu jahat gitu kan, yang lagi di restoran itu terus beredar meme-nya dijadiin apa foto jadi apa gitu ya. Nah sempat juga tuh yang itu yang di The Architecture of Love itu meme-nya yang adegan Nicholas Saputranya marahin si Putri Marindo gitu ya. Ya pokoknya itu lucu-lucuan lah. Tapi overall itu lumayan deh, cukup menghibur dan menyenangkan nontonnya. Terus di apa lagi ya? Ya setelah beberapa sebelumnya kan saya nonton Siksa Kubur ya. Gelap filmnya. Habis itu nonton nonton The Architecture of Love, langsung terang matanya. Anyway, terus ada apa lagi ya? Ada ini nih yang kemarin sempat rame banget ya dalam rangka ulang tahun Jakarta katanya ya. Ada konser di Car Free Day. Wah, pertama tuh rame banget, ada Malik The Essential. Aduh, sayang banget sih saya nggak sempat ke situ. Rame banget dan itu penuh banget, sampai saking penuhnya itu Transjakartanya nggak bisa jalan ya. Jadi yang ada di dalam bis penumpangnya terkepung di dalam bari nonton. Tapi nggak tahu ya kedengeran apa enggak tuh. Saya sih ngeliatnya di sosial media ya ramai banget gitu. Mau ke sana sih cuman nggak sempat ya. Cuman ya udah ngeliat liputan-liputannya aja di sosial media juga banyak ya, dan seru banget itu. Kemudian itu kan hari weekend ya, Sabtu atau Minggu gitu ya. Nah habis itu Seninnya ada lagi Kahitna di Sarinah, konser juga. Wah itu rame juga, seru ya, seru banget. Minggu berikutnya ada lagi di CFD Kahitna. Wah itu nggak kalah juga sama Malik, rame banget. Selain itu juga Keretong, jadi kan ya udah pasti rame lah ya gitu. Seru sih ada kegiatan-kegiatan seperti itu ya, tapi yang penting sih kalau buat saya mah sebagai ibu-ibu, yang penting gak ada yang buang sampah sembarangan dan gak ada yang ngerusak yang udah bagus gitu ya. Kan biasanya kalau lagi rame kayak gitu tuh pasti banyak sampah, terus banyak yang injek-injek tanaman ya kan, injek-injek taman gitu ya. Itu
ya semoga nggak terjadi ya gitu. Tapi kayaknya sih so far kalau ngelihat berita-beritanya sih nggak ada yang aneh-aneh sih gitu ya, so far so good ya. Gitu. Terus oh ya satu lagi nih, saya baru aja namatin satu drakor lagi ya, Lovely Runner. Aduh itu ya lucu banget, saya senang banget itu. Kan kemarin tuh lagi nyari ya, apalagi ya yang pengen tontonan yang apa, lagi pengen yang seneng yang ringan-ringan aja gitu. Ya udah ada nih di View Indonesia, di video dan video.com sama view.com ya. Nah itu ada Lovely Runner yang pemerannya Bian Wusuk, gimana sih bacanya? Beyond, tulisannya Byeon Woo Seok. Nah itu dia apa ya? Dia yang pernah main di drama apa sih, banyak juga tuh. Dia sempet jadi orang jahat ya di film apa tuh, Strong Woman, Strong Woman, siapa namanya, bukan Do Bong Son, Gam Nam Son ya, yang jadi orang jahat nih salah satunya. Waktu itu sempet juga tuh nonton dia ya. Terus kenapa sih nggak jadian aja main jahat gitu ya, karena lebih menggemaskan yang jahat daripada tokoh apa namanya, tokoh baiknya gitu ya. Nah terus oh ya ngomongin Lovely Runner ya, baru tamat nih, dibintangi sama si Bian Nus. Ini bacanya gimana sih? Gue bingung lah. Pokoknya itulah ya, you know. Yang main Lovely Runner ini ganteng ya. Ganteng banget. Umurnya baru 32 tahun ya. Udah 32 tahun tapi masih awet muda ya, masih cocok memerankan SMA gitu. Terus tinggi banget 189. Ih keren. Terus apa ya? Cuma gemes aja sih, ceritanya lucu, banyak ketawanya juga nonton itu. Terus banyak touchy-touchy-nya juga, ada sedihnya, ada ketawanya, pokoknya lucu lah, seru gitu. Walaupun ada beberapa tokoh yang kayaknya nggak perlu-perlu amat sih ada di situ ya. Ya justru itu tapi lebih ngeramein kali ya. Kalau di sinetron Indonesia tuh tokoh yang manjang-manjangin alur gitu ya. Eh apa teh namanya? Sebenarnya sih kayak ya adegan yang nggak ada pun nggak ini banget gitu apa ya. Ya pokoknya itu cuma pelengkap lah, tapi kalau nggak ada dia juga ceritanya jadi nggak jalan gitu ya. Tapi itu apa ya, pokoknya seru deh ceritanya tentang walaupun ceritanya sebenarnya uh, bukan cerita apa ya, cerita drama romantis komedi, tapi fantasi gitu ya. Soalnya ceritanya tentang kembali ke masa lalu, balik lagi ke masa kini, lewat sebuah jam tangan yang jadi mesin waktunya gitu ya. Tapi apa ya, intinya sih pemeran utama wanitanya, tokohnya Imsol yang diperankan oleh Kim Ye Yoon, itu dia mencoba untuk apa ya, bermain dengan takdir gitu ya. Jadi karena kan cowoknya tuh titik-titik, lalu supaya cowoknya tidak titik-titik, akhirnya dia mencoba melawan takdir gitu ya, dan berusaha menyelamatkan cowoknya ini yang dia sangat sayang gitu. Jadi gimana sih, sebagaimana mungkin pokoknya dia ingin menyelamatkan laki-laki inilah gitu, walaupun itu sampai harus merelakan perasaannya dia dipendam sampai 15 tahun ya. Gitu nggak ya? Apakah ada yang seperti itu guys di antara teman-teman ya? Kalau saya sih ngapain? Ya kalau belajar dari pengalaman ya, pengalaman masa lalu ya. Daripada nyesel ya, kalau suka sih bilang aja suka ya, nggak, kalau cinta bilang aja cinta. Kalau misalnya nggak usah gengsi-gengsi lah zaman now, karena umur kan gak ada yang tahu ya, nanti nyesel loh kalau misalnya kamu suka sama seseorang gitu ya, terus kamu nggak sempat bilang sama dia I love you, I need ya, gue paksa lah ya gitu. Belum sempat bilang sekarang nih gitu,
buru cowoknya metong gitu kan, nyesel loh nanti ya. Jadi dan belajar dari film ini ya, catatan dari film si Lovely Runner ini, bahwa yang namanya takdir itu ya yang harus terjadi ya pasti terjadi gitu. Jadi walaupun dia udah kembali ke masa lalu, ke masa kini, ke masa depan, ke masa manapun, kalau emang jodohnya udah itu dan emang harus ketemu ya ketemu aja gitu. Jadi walaupun si ceweknya sok nolak-nolak nggak mau ketemu lah, sok apa ngumpet-ngumpet ya tetap aja ketemu gitu. Jadi ya memang takdir memang kejam kalau kata Desi Ratnasari lagunya gitu. Jadi emang yang namanya takdir ya ya udah emang udah jalannya gitu ya kan, tapi memang ada yang bisa dirubah, ya dengan usaha, dengan berbagai cara akhirnya bisa dirubah takdirnya. Tapi ada juga yang memang sudah begitu jalannya gitu kali ya, catatan belajarnya dari nonton drakor si Lovely Runner itu. Tapi overall lucu banget, seru seru seru, pokoknya boleh ditonton lah, movie marathon this weekend ya. Oke, gitu aja sih episode kali ini ya, episode bulan Mei, akhir Mei. Maybe bulan depan kita cerita-cerita lagi ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Cile, jadul banget kan tuh. Ya udah, kalau gitu Ira pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di podcast bulan depan, bulan Juni. Dan tetap semangat, tetap berkarya, sampaikanlah sayangmu kepada orang tersayang, jangan sampai menyesal. Oke guys, ya udah sampai ketemu ya, bye.